juta dan akhirnya bisa kasih keluar dengan hasil keringat sendiri. Siap. Perasaan bagaimana? Senang, bahagia. Gembira sekali, jalan sombong kota dengan barang sendiri. Asik. Siap. Rajin, pekerja keras, serta punya motivasi hidup yang sangat besar, dia adalah Rein Foreman Ansanai. Berasal dari latar belakang keluarga sederhana, membuat pemuda berdarah Srui ini mempunyai kegigihan luar biasa dalam menyelesaikan kuliahnya dengan mengoperasikan odong-odong milik orang lain. Akan ada banyak kisah emosional di balik perjuangan seorang Rein Foreman Ansanai. Seperti apa perjuangan pemuda kelahiran Jayapura 28 Mei 1998? Inilah obrolan kami dalam Afeksi Podcast. Halo, Rein. Siap. Jadi kali ini saya podcast bersama Rein Ansanai. Dia ini salah satu pemuda bekerja keras, mengoperasikan odong-odong untuk melanjutkan kuliah. Siap. Jadi saya mau tanya dulu nih. Jadi mungkin tidak semua orang anak muda Papua mau berusaha seperti Rein. Rein bisa nekat untuk mengoperasikan odong-odong. Itu berapa lama, Rein? Saya kerja dari odong-odong 2017 kan. 2017. Siap. Itu 2017 bagaimana ceritanya sampai Rein bisa mengoperasikan odong-odong gitu? Awal saya main-main di lokasi tempat yang dong taruh odong-odong ini. Sebelum dong taruh odong-odong, saya sebagai tukang parkir. Oh, tukang parkir dulu? Bukan hanya tukang parkir liar sih. Setelah biasa lebih kepada anak-anak yang ngumpul sama-sama gitu ya. Ada petugas kalau dong istirahat, itu ngambil dong waktu kosong untuk dong istirahat, dong parkir. Terus di situ pada saat main-main di lingkungan situ ada abang polisi datang, ditawar ada yang mau kerja untuk bantu jaga dia punya odong-odong atau tidak. Ini abang polisi dari mana? Dari Polda. Rein kenal juga? Tidak. Abang tersebut? Tidak. Awal abang datang, dia kasih masuk di odong-odong, kita hanya bantu-bantu saja. Bantu dari abang pertama dia buka, terus abang dia yang jaga. Terus sampai ditutup, dong bantu menyimpan. Polisi ini dia yang jaga? Iya, dia setiap sore dia datang, dibuka dia punya odong-odong, kita bantu tarik keluar. Bantu tarik keluar, sampai malam dia mau menyimpan, dia mau tutup, tong lagi bantu lagi untuk menyimpan dia odong-odong lagi, bawa masuk lagi. Selama 1 tahun tuh, terasa 1 tahun, 1,5 tahun, sama-sama dengan abang, bantu-bantu abang, sampai dia lepas kepercayaan buat kita anak-anak di dalam parkiran situ. Itu dia kasih pertama tuh ke semua berarti, bukan ke Rein dulu? Tidak langsung ke saya. Ada kakak laki-laki yang duluan dipegang, dia dipercayai duluan, sambil dia jaga-jaga, cuman dia sudah berkeluarga. Jadi lepas ke saya. Setelah itu saya bantu mas sampai saya dalam keadaan sekolah. Ini kan kuliah, iya, kan? Masih kuliah. Awal kuliah orang tua yang tanggung sih. Cuman pada saat main-main di bawah situ ada odong-odong masuk. Saya coba untuk bantu-bantu abang dia sampai dia lepas kepercayaan buat saya. Akhirnya abang yang polisi ini akhirnya kasih kepercayaan ke Rein. Siap. Itu berapa lama itu? 1 tahun kan? Dia kasih kepercayaan dari 2018-2019. Oh, berarti dia bahasanya dia lihat dulu ya, mana yang dia bisa kasih kepercayaan. Karena banyak di situ yang bantu-bantu. Sampai ini akhirnya dia lihat saya, dia lepas tanggung jawab sepenuhnya untuk saya. Minum dulu, Rein. Siap. Tidak apa-apa, kita santai saja. Ini minuman spesial dari Jalisco. Oke. Berarti dari tahun 2017-18 itu Rein sudah mulai mandiri sendiri. Siap. Untuk biaya kuliah. Iya, dari awal abang dia lepas tanggung jawab untuk saya. Dari situ sudah untuk kuliah dia punya tanggungan bayar semester, untuk mau kerja tugas apa ini saya sendirian. Jadi sampai semua itu Rein tanggung sendiri. Iya. Awal masuk orang tua yang kasih daftar bayar untuk masuk. Oh, iya. Kalau untuk orang tua sendiri, bapak ini kerjanya apa? Mama ini kerjanya apa? Kalau bapak PNS di Kodam. PNS. Iya. Kalau mama jualan.
ibu rumah tangga tapi sambil jualan. Jualan. Iya. Jualan roti. Oh, roti juga. Iya. Roti tawar, roti Belanda. Berarti ini mama nih hidup dari zaman-zaman dulu. Iya. Sudah dari nenek turun temurun tuh roti itu tuh untuk ketong keluarga ini sudah apa kan? Oh begitu. Dari nenek roti duluan sampai dapat ke bapak punya keluarga semua jadi orang. Puji Tuhan jadi orang sukses. Dari jualan roti juga. Iya. Kalau Rain sendiri berapa bersaudara? Saya 7 bersaudara kan. 7 bersaudara? Iya. Anak keberapa? Anak ketiga. Anak ketiga? Siap. Jadi mama dan bapak punya tanggung jawab besar sekali? Sangat besar ya. Semua sekolah? Semua sekolah? Iya. Jadi mama dan bapak punya apa nih tanggung jawab untuk kasih untuk biaya pendidikan besar sekali? Besar sekali. Iya. 7 anak ini? Iya. Dan semua berhasil? Puji Tuhan semua berhasil. Semua sekolah biasa. Terima kasih buat mama dan bapak. Siap. Jadi bapak ini PNS di Kodam. Iya. Mama ini ibu rumah tangga tapi punya usaha sampingan untuk jualan gitu. Jadi kalau bapak ini asli dari mana? Bapak asli dari Serui, dari Minawi kak. Minawi, iya. Minawi Ansanai. Iya. Kalau mama? Mama dari Yapen, dari Pulau Pom. Marga Kendi. Jadi mama ini memang orang lama di Jayapura juga. Iya. Yang memang sudah mulai jual-jual roti. Iya. Berarti orang bisa dikatakan di orang Klufkam sudah mulai banyak yang tahu juga tentang mama juga. Jelas kakak, pasti dong tahu sekali roti dari Klufkam tuh nenek mama dengan jual. Itu langganan juga. Iya, pasti langganan dalam kota sih. Nah, bagaimana sampai awal ceritanya kan Rain ini kan 7 bersaudara. Iya. Rain lihat bapak punya, ya memang kita bisa bilang orang tua pegawai tapi batas kemampuan ekonomi itu kan setiap orang punya itu kan beda-beda. Iya. Punya kebutuhan juga beda-beda. Iya, apalagi mama juga seorang rumah tangga tapi akhirnya dengan semangat yang luar biasa mau Papua, mau jualan sampingan juga. Siap. Akhirnya bagaimana sampai Rain ini bisa termotivasi sendiri cari uang. Saya lihat kita dalam keluarga ini tong banyak tuh kakak. Semua sekolah. Baru kalau macam bangun pagi nih tong semua berkena uang taksi. Kasihan. Bapak mama jualan. Kalau ada perempuan, kakak perempuan, 2 orang juga sekolah. Cuma yang satu di karena yang nomor 1 di mungkin bertahan diri untuk tidak lanjut sekolah untuk adik-adik di bertopan untuk kita adik-adik yang lanjut sekolah. Jadi kakak lebih kepada biar sudah. Iya. Saya sampai di sini biarkan adik-adik yang melanjutkan dia punya cita-cita. Pada saat itu terus setengah mati juga ya. Bapak mungkin harap gaji tiap bulan kan. Terus kalau mama juga jualan, kadang-kadang juga laku, kadang-kadang tidak. Iya. Lebih kepada usaha ya. Memang usaha juga begitu. Mungkin jualan yang kasih kuat itu enggak. Tapi pernah tidak Rain dengan keluarga pernah di satu titik yang paling terendah sekali macam mau makan sih susah sekali. Puji Tuhan tuh dalam keluarga memang sulit sekali ya, cuman bapak mungkin orang yang tangguh. Jadi tidak mungkin biar kantong lapar begitu saja. Dengan cara apa saja mungkin dia bisa bapak kerja dilakukan untuk orang. Asal tong makan. Makanya dari situ Rain punya motivasi akhirnya pada begini tong semua berharap orang tua saya keluar cari cara bagaimana bisa biaya hidup sendiri. Jadi dari tahun 2017, 2018 sampai sekarang saya masih pegang usaha odong-odong. Masih usaha odong-odong sampai Rain dari uang itu bisa selesaikan kuliah. Itu memang murni itu, tidak ada bantuan dari bapak dan mama. Siap. Mungkin awal masuk saja orang tua. Awal masuk saja. Iya, mama dong kasih bayar untuk sampai uang wisuda juga. Siap. Sampai uang wisuda saya sendiri ya. Ada kendala-kendala tidak pada saat Rain mengelolakan itu odong-odong? Kendala banyak ya. Mungkin pada saat odong-odong rusak. Itu tanggung jawabnya siapa? Berdua dengan Mas. Jadi paling saya telepon kasih tahu kendala gini-gini. Abang mungkin dia cuma kasih tahu berapa yang saya butuh untuk saya perbaiki. Abang transfer uang, terus nanti setelah itu saya sendirian. Mungkin las besi biasa hanya besi patah gitu dari kendala. Nah ini kalau odong-odong ini diperbaiki di mana? Di tempat khusus kayak besi atau kayak bengkel-bengkel motor gitu? Saya bawa punya orang langsung kan. Bawa orang ya? Iya, untuk body mesin las ini saya cari orang mana yang bisa ini. Puji Tuhan, kata Lopez bisa.
las-las bisa ini, jadi saya langsung ke kakak dia. Berarti untuk memang odong-odong memang tidak sembarang bengkel bahasanya. Iya, tidak gini. Jadi dia punya kendala gitu ya, nanti pada saatnya odong-odong rusak. Iya. Nah untuk penghasilannya itu berapa? Puji Tuhan kalau tiap hari mungkin bisa dapat tepat sampai 500, 300 ya. Saya di situ saya dapat kasih 30%. 30%. Untuk tiap malamnya. Nah ini kan Rain bilang dari tahun 2017 ya. Iya. Itu kan berjalan kaget begini masuk COVID. Iya, pas masuk COVID. Nah itu bagaimana pendapatannya pada saat itu? Pada saat COVID itu odong-odong pernah beroperasi kan. Sekitar 1-2 tahun. Sekitar 1-2 tahun ya, itu tidak beroperasi. Itu hancur betul kan. Nah kuliahnya waktu itu bagaimana juga? Waktu itu sempat langsung daring ya? Ya itu masih sempat kuliah juga sih. Cuman pada saat berjalan waktu ada sempat jeda di bulan Maret kan. Itu mulai renggang tuh kasih aktivitas jalan tapi sampai jam 8. Nah itu saya pas keluar odong-odong mulai dari tempat kerja jam 2 gitu saya sudah keluar. Cari cara bagaimana untuk saya bisa menghasilkan begitu kan. Tapi tidak apa-apa dikasih keluar sampai dari kasih gitu. Iya. Di situ saya siapkan tempat cuci tangan ini untuk pakai masker. Oh berarti itu sudah mulai aktif gitu ya? Itu sudah mulai aktif. Sudah mulai aktif. Jadi memang dari tahun itu Rain memang kerja keras sekali. Siap. Jadi kendala dari rusak, terus nanti dapat COVID lagi. Nah kalau untuk dari teman-teman sendiri bagaimana? Untuk tanggapan buat saya, awal memang mengganggu, saya juga ada bersimpati baik, ada juga yang lihat sebelah mata saja. Oh ada juga begitu ya? Iya. Ada yang simpatik juga ya? Iya. Datang kerja di sini, siap. Sini bantu abang dia ini. Sudah mantap, sudah para lain jalan-jalan di lingkungan situ kan memang keras. Ada juga yang datang bagaimana gitu, lihat saya belum pernah percaya gitu. Aku ini anak Papua, orang-orang Jawa datang main sini gitu bisa jaga kepercayaan baik kan tidak? Bisa, kenapa tidak bisa? Jadi memang ada sempat juga dari pembicaraan dari beberapa teman-teman juga. Ini teman-teman apa? Teman-teman kuliah kah? Teman-teman dari kompleks kah? Ada teman-teman dari kuliah juga, ada teman-teman di kompleks di lingkungan juga. Ada yang datang juga untuk bahasanya mengganggu ya. Tapi untuk Rain pada saat awal-awal mungkin ya, memang rasa risih juga. Iya, tapi kesininya pada ini malu-malu dan saya lapar kamu. Ya. Yang penting saya sudah, itu sudah. Penting saya menghasilkan itu saja. Saya telah ganggu orang, saya telah bikin seseorang. Ya benar. Berarti memang niat dari diri sendiri ya. Nah pada saat orang tua tahu Rain mengoperasikan odong-odong, orang tua punya respon bagaimana? Awal di situ, dong lihat saya, dong sempat tanya juga, "Bang, di bawah situ kok main-main, kamu bikin apa saja?" Ini apa dari bapak kamu? Iya, dari mama. Dari mama. Iya. Tapi saya langsung kasih tahu ada kerja di bawah begini, dong sendiri yang datang dia. Aku di sini kok bantu orang, cek kok kan tidak? Nah, diam-diam saja. Mama sendiri bicara begitu. Wah, aku gitu kan bisa bantu orang, bisa jaga orang kepercayaan. Untuk kadang juga kan saya mas ke sini terasa sempat datang bawa dipuang, saya bawa uang banyak-banyak ke rumah. Untuk mama tanya, aku jaga-jaga orang barang gini, belum bisa kasih kepercayaan gini, aku harus lebih baik lagi, aku tidak boleh nakal-nakal. Maksudnya di bawah situ teman-teman dong biasa ada yang mengganggu juga tuh. Kalau pesan dari bapak? Ya, bapak itu fine-fine saja kan. Kalau memang itu menghasilkan, terlalu bikin seseorang, lanjut. Nah, itu bapak punya prinsip ya. Kalau untuk mama lebih kepada nasihat. Ya, nasihat. Nah, kita bicara tadi Rain bilang dari tahun 2017 sampai akhirnya bisa lulus sampai wisuda, bisa lulus kuliah. Kita bicara masalah nabung. Siap. Rain belajar nabung bagaimana itu? Awal saya nabung tuh saya juga prinsip juga kan, karena juga orang kayaknya royal kan, ada uang sedikit langsung pakai, ada uang sedikit langsung pakai. Cuman pada saat itu saya keinginan juga ada. Waduh, kalau saya mungkin pada saat sekolah itu saya memang betul lah bisa-bisa untuk bersempatkan untuk menabung kan. Ada menabung cuman terlalu gitu ini juga. Awal di celengan-celengan saja gitu. Sampai pada saat kesini
aduh saya lihat kebutuhan sekarang mungkin tambah banyak apa, tambah ini, tambah dewasa, tambah mungkin harus ada apa-apa yang harus mencukupi. Saya coba untuk menabung, buka tabungan kan, tiap malam saya store tunai. Ini langsung buka rekening? Langsung buka rekening kan. Awal pertama tuh ada celengan kecil kan. Celengan? Iya. Cuman pada saat sampai ke sini saya dapat mungkin jumlah yang lebih besar lagi, dapat penghasilan yang memuaskan, dan puji Tuhan bisa cukup. Daripada saya pakai ini, lebih baik saya menabung. Tapi ada kendala kan tidak pada saat menabung pertama tuh? Ada kakak. Ada ya? Iya. Itu banyak sekali. 2 kali saya celengan bocor itu gara-gara. Bocor? Iya. Oh mungkin air masuk gitu Oh, itu sudah kasih masuk uang kayak gini itu bocor. Mungkin ada air juga masuk. Itu bagaimana ceritanya itu? Ya itu saya mungkin keinginan daging saya, anak suka miras loh kan. Oh saya. Tapi kalau sekarang masih ada? Masih kan? Masih. Tapi tidak sering juga toh? Tidak sering juga. Iya, tidak apa-apa. Karena saya juga bagian dari situ. Lanjut. Siap. Dari situ sudah kan, teman-teman ini baku tambah begitu. Setelah pulang ke rumah kasih bocor celengan, tambah dorong lagi. Berarti padahal tabungannya sudah banyak gitu? Begituan lumayan kan. Itu berapa kali kasih rusak celengan? 2 kali kan? 2 kali. Iya. Nah tabungan pertama dikasih rusak, ya itu kan untuk senang-senang ya. Itu tujuannya untuk apa tabungan pertama waktu itu? Selain untuk biaya kuliah, pasti kan ada kebutuhan pribadi juga lah. Kan tidak mungkin dikasih masuk juga. Ada keinginan yang mungkin setelah saya punya target, pasti ada lah yang saya mau capai. Itu target itu celengan itu target saya beli motor kan. Beli motor? Iya. Dari odong-odong beli motor? Iya mau beli motor. Nah ceritanya bagaimana? Saya tabung 2 kali itu memang bocor pada saat ini saya lebih mungkin tabungan tahun ini target juga kan, target juga ya, pasang target juga. Tahun berikut saya selesai kuliah. Tahun ini sempat saya bikin bangun bapak dong rumah juga kan di tahun kemarin. Dari odong-odong? Dari odong-odong kan. Ya lanjut. 1 tahun saya nganggur tuh, saya bantu untuk bangun rumah. Pulang sore ini, puji Tuhan teman ini tukang, jadi tunggu sama-sama di rumah situ, sama-sama. Jadi baku bantu ya? Iya baku bantu. Jadi ada sedikit, beli bahan tentu sendiri kerja, beli bahan tentu sendiri kerja. Ini setelah lulus kuliah nih? Iya itu setelah lulus kuliah 2020, 2021 tuh saya nganggur untuk bangun rumah 2022. Sampai mau masuk 2023 kemarin, puji Tuhan 2022 kemarin saya beli motor. Beli motor kan. Ini motor apa? Motor Astrea, legenda kan. Iya, motor Bekasi. Gimana itu saya impian. Awal itu nominalnya berapa? Awal saya menabung, saya sempat... maksudnya nominal untuk beli motor ini, mungkin bisa kasih tahu nominalnya berapa? 5 juta kan? 5 juta? Iya siap. Dari odong-odong, nabung selama berapa lama? Saya menabung 1 tahun kan? 1 tahun, dapat 5 juta dan akhirnya bisa kasih keluar dengan hasil keringat sendiri. Siap. Rasanya bagaimana? Senang, bahagia. Lagi gembira sekali, kan jalan sombong kota dengan barang sendiri. Asik. Siap. Dan sekian banyak teman-teman yang jalan main sama-sama, habis beli motor pagi saya kerja keras. Luar biasa. Itu saya kebanggaan sendiri. Ya lewat dong lihat saya, lagi otong sama-sama main di jalanan tapi saya menghasilkan. Kita flashback lagi ke kejadian celengan 2 kali bocor. Nah, pasti kan pada saat duduk mungkin sendiri atau mungkin pada saat mungkin lagi berdoa kah, mengingat hal-hal itu. Ada rasa penyesalan nggak tidak? Iya, mata banyak jatuh kan. Menyesal sekali kan. Itu dulu baru kerja keras, baru ini habis cuma dalam 1 malam saja lagi. Berarti selama Rain kerja sampai akhirnya bisa kasih keluar motor dan itu berarti ada pergumulan besar juga di situ. Banyak kan. Mungkin saya rajin pergi sembahyang ya, tapi kalau untuk berbagi, untuk ketemu sendiri saya lihat orang susah itu saya paling tidak bisa sekali kan. Iya. Paling baku bantu dengan orang-orang, ada teman-teman yang susah atau kenapa-kenapa, respon paling cepat sekali kan. Untuk mencapai satu capaian yang paling besar sekali kan tidak mungkin tidak ada pergumulan. Siap. Mungkin kita bisa bilang melihat tidak pergi sembahyang, tapi dalam hati kan kita tidak tahu kita punya interaksi dengan Tuhan bagaimana. Tidak semua orang kan tahu tentang diri setiap individu masing-masing kan. Berarti bisa dikatakan dari odong-odong nih
ada pencapaian banyak sekali dari apa bisa beli motor, tapi prosesnya nabung ya memang agak susah sampai akhirnya wisuda. Proses wisuda tuh bagaimana pada saat itu perasaannya dengan hasil keringat sendiri? Itu saya target juga ya kakak. Saya bilang kalau saya selesai wisuda saya kan kerja keras sekali dengan barang, dengan odong-odong ini bisa bantu saya banyak sekali ya kakak. Saya dalam hati sendiri saya keinginan saya bilang kalau sampai saya pakai toga, saya turun ke parkiran saya harus tarik odong-odong pakai toga. Itu saya impian, saya target dalam pada saat saya jalani kuliah ini kak. Pada saat wisuda dan itu dilakukan. Itu saya buat kakak. Pakai toga. Pakai toga. Respon dari keluarga teman-teman? Dong semua heran, dong kaget, dong terharu. Rasa campur itu jadi satu sudah. Berarti memang niat ya? Niat kakak. Niat sekali. Niat sekali. Dari semester lalu pergi sekolah tapi kepala nih diodong-odong kakak. Dalam waktu belajar macam kuliah sore begitu, kepalanya tinggal di parkiran. Waktu belajar begini, saya harus cepat pulang, saya harus buka odong-odong. Sampai kalau macam kuliah sore begitu, saya biasa kasih tanggung jawab ke teman-teman yang saya minta tolong, saya ada kuliah begini sebentar sore. Kadang mungkin saya pulang agak telat, kan minta tolong kasih keluar kan. Dan teman-teman membantu. Iya, membantu juga. Ada teman-teman yang pengertian dong bantu tarik keluar. Tunggu saya datang baru nanti kita operasikan barang itu di jalan lagi. Tadi Ren katakan untuk masalah pakai toga untuk pada saat wisuda siap operasikan odong-odong. Pembagian waktu pada saat Rain mengoperasikan odong-odong sebelum wisuda itu bagaimana untuk belajar ketika ada tugas dari dosen, bisa untuk membagikan waktu? Puji Tuhan bisa kan. Saya mungkin pada saat itu saya terada laptop ya kan untuk ini membuat ini. Tapi puji Tuhan di sebelah jalan di dalam lingkungan situ ada kakak lagi yang buat stempel. Jadi tiap kali saya ini saya flash disk, modal flash disk, terus barang-barang di rumah pinjam teman puin laptop. Ada kakak perempuan juga punya, cuman terus sama-sama pakai ini. Di situ sambil celah kalau macam sore begitu saya tarik odong-odong, kasih keluar saya minta tolong ada teman, mungkin kalau ada tugas atau saya punya ini yang saya harus buat besok saya harus kumpul gitu. Saya ada teman satu yang biasa dia bantu saya di dalam situ kan. Dia minta tolong dia berdiri sebentar, mungkin saya ke rumah saya buat saya tugas selesai baru saya turun lagi. Jadi Ren memang bagi waktu sekali. Iya kan. Kalau memang itu ini sekali mungkin odong-odong saya kasih istirahat untuk saya kuliah. Tapi dari pemiliknya sendiri tidak apa-apa. Tidak apa-apa dikasih istirahat. Iya. Karena pada saat itu awal abang dia juga masuk. Sebenarnya saya awal terkasih tahu kalau saya ada kuliah. Berjalannya waktu gini, karena saya buka agak telat-telat, gini ditanya, saya bilang, abang saya juga sementara ada jalan di begini. Ya abang, oh ya sudah dia juga mengerti, paham saya. Jadi kalau saya pas telat-telat gini, bagaimana di kampus ini? Puji Tuhan, terus sama-sama masuk 2016, tapi abang dia dihapus. Oh, jadi, hanya beda universitas iya. saja ya? Jadi sama-sama selalu baku bantu ini, abang juga diperhatian baik sekali buat saya. Selalu tanya-tanya kuliah, selalu. Pokoknya ada susah bagaimana abang dia selalu bantu. Nah pada saat Ren lulus itu bagaimana respon dari abang pemilik odong-odong? Oh iya, abang bangga sekali di sana. Sempat datang ke rumah juga pegang tangan. Ya, ke rumah juga ya, ketemu mama dan bapak juga. Datang buat saya ke rumah juga. Abang baik sekali, abang terlalu baik, abang orang baik. Jadi sampai sekarang komunikasi silaturahmi masih baik juga dengan abang. Mungkin ke depan saya ingin punya odong-odong sendiri kan. Kenapa harus odong-odong? Mungkin saya lihat usaha-usaha yang ada sekarang mungkin banyak usaha ya kan. Iya. Tapi kalau untuk usaha anak-anak mungkin lebih baik apa? Anak-anak. Iya, untuk maksudnya Ren lihat peluang besar untuk ini terlalu ribet ya kan. Maksudnya untuk odong-odong itu usaha untuk anak-anak itu lebih baik apa? Lebih baik ya. Iya. Jadi memang Ren tujuannya ke punya usaha ini sendiri untuk anak-anak. Iya. Seperti odong-odong. Iya. Jadi memang ada peluang besar yang Ren lihat di sini. Siapa? Untuk menghibur anak-anak. Iya, Selain dari itu tidak tertarik yang lain?
tertarik sih kami untuk kerjaan. Maksudnya usaha yang lain selain odong-odong nih. Saya di sebelah odong-odong saya ada buka usaha kecil-kecil, kopi, saya ada tor kopi, ya siapa jualan mie rebus, pinang juga ada. Itu punya pribadi juga? Iya, itu punya pribadi kan. Oh berarti Rain juga lihat peluang juga ya, iya. Tidak hanya untuk odong-odong, tapi ketika itu Rain bisa buka yang di samping juga, yang lainnya ada juga. Karena biasa kalau orang datang main gitu, dong cari pinang, dong harus keluar lagi atau mau minuman panas gitu, harus cari tempat lokasi lagi keluar dari parkiran baru kembali lagi. Lihat gitu, kenapa saya terang jualan di sini saja? Berarti dari hal-hal kecil, Rain langsung bisa berpikir untuk punya peluang besar, punya usaha sendiri. Saya mungkin lebih ke usaha ke apa? Usaha. Iya. Jadi ketika berkecimpung di dunia itu langsung berpikir untuk usaha. Iya, usaha. Yaitu odong-odong. Iya. Kalau selain odong-odong apa lagi? Maksudnya yang kan setiap orang kan punya cita-cita, punya angan yang lebih besar lagi ketika kita pergumulkan kalau Tuhan kasih yang lebih besar kenapa tidak gitu. Iya, siap. Ini untuk dunia bisnis ya. Mungkin saya punya ini untuk dunia bisnis. Saya mau warung satu sendiri ke apa kan? Warung. Iya. Buat usaha roti untuk mama kak. Buat bagaimana buka untuk kasih ke orang tua. Iya, kasih ke orang tua. Saya punya impian sendiri kak. Tapi kalau Rain sendiri bisa masak, bisa bikin ini. Kalau bikin kue bisa kak. Itu turun temurun. Bikin roti itu mungkin turun temurun untuk keluarga. Rain juga bisa. Bisa kak. Bisa bikin roti. Bisa. Oh, berarti banyak sekali. Iya. Berarti memang sudah motivasi dari diri sendiri. Kalau roti Belanda kan roti-roti yang lain kan suwin itu. Kalau roti Belanda mungkin sekarang banyak juga sih, cuman kalau di Klub Kami sini mama sendiri yang buat kak. Iya, memang sudah mulai jarang sih orang jual roti Belanda juga saya lihat. Dan memang cita rasa untuk roti modern dengan roti Belanda itu berbeda. Siap. Saya ingin Rain memberikan pesan-pesan kepada ketong punya anak-anak yang kalau saya lihat di Rain punya motivasi yang sangat besar. Siap. Kalau kita bicara masalah anak muda zaman sekarang, gengsinya tuh terkadang melebihi segalanya lah bahasanya begitu. Kalau untuk anak Papua sekarang, kalau ada kesempatan untuk kan bisa berkarya, bisa buat sesuatu yang baik, bisa buat sesuatu yang orang pandang hebat, kan lakukan. Jangan tahan-tahan deh, kalau punya ide yang besar, punya ide yang bisa kamu kembangkan, kamu buat. Dengan cara apa saya penting cara itu dihalal. Terus satu biasa anak Papua itu dong gengsi sekali ya kan. Buang rasa gengsi apa? Karena kalau hidup di tanah ini malu-malu nanti lapar. Benar. Karena tanah ini tanah yang diberkati. Itu saya pesan buat anak Papua kabar. Terima kasih lagi. Semoga Rain punya pergumulan untuk ke depan lebih baik lagi. Semoga Tuhan jawab. Masih banyak perjalanan-perjalanan yang harus dicapai lagi. Siap. Semoga jadi tulang punggung yang kuat buat mama dan papa juga, buat keluarga juga. Terima kasih sudah hadir di DPN Papua. Sukses selalu Rain. Siap. Oke, sampai jumpa gengs. Kita akan ketemu lagi di topik yang berbeda. Dah.